Ini disebut beberapa para salaf, para tabi'in, para ulama, para solehin yang mereka ini memang semalam suntuk tidak tidur sama sekali. Ya, semalam suntuk. Jadi mereka sholat subuh dengan wudu isya. Begitu. Tapi kan Imam Ghazali ini kan sebelum zamannya seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, dan di sini tidak disebutkan beberapa seperti Al-Faqih Al-Muqaddam, juga banyak ya dari maksudnya dari dzurriyyah Rasul yang mereka sholat subuh dengan wudu isya itu banyak sekali. Cuma yang disebut di sini memang yang secara umum. Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Bukan isyanya sembayangnya setengah 4, bukan. Sholat isyanya berjamaah setelah awal waktu, terus sampai subuh itu datang subuh sholat. Nah, sudah kita bahas kemarin bahwa mereka itu merasa susah dengan datangnya adzan subuh. Kalau sudah ada adzan subuh mereka merasa susah karena seperti orang diganggu. Ya, ada yang seperti diganggu, ada yang sepanjang malam, dan itu tidak banyak yang mampu karena mereka sejak isya sampai subuh itu mereka hanya ibadah saja. Jadi baca Quran, wirid, istighfar, kemudian sholawat, kemudian sholat, sampai Syekh Abdul Qadir Jailani 1000 rakaat. Sayyidina Ali bin Zainal Abidin As-Sajjad bin Husain bin Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu satu malamnya 1000 rakaat. Belum lagi bagi beras sembako ke 100 rumah setiap malam dengan wajah ditutup sarung seperti ninja supaya orang yang dikasih tidak tahu. Ya. Ada lagi perempuan Rabi'atul Adawi yang 1000 rakaat setiap malam. Ada juga yang Faqih Muqaddam 1000 rakaat setiap malam. Ya, dulu waktu kan lebih berkah. Ya. Kemudian ada yang 1 bulan itu hatam 90 kali hataman. Jadi 1 hari hatam 3 kali. Sebetulnya kalau dari waktu kita sendiri, kalau dihitung dari waktu sekarang itu bisa. Bukan saya bilang mampu atau tidak, tapi bisa. Nah, sekarang orang hatam kadang-kadang dhuhur sudah selesai. Kalau misalnya hataman lagi setelah dhuhur sampai maghrib juga bisa. Setelah isya sampai jam 2 malam kan sebetulnya bisa. Cuma tidak mampu. Kalau waktunya sekarang pun zaman ini, waktunya sama 24 jam. Mereka tidak dapat 50 jam. Enggak. Sama 24 jam. Cuman memang diberi kelebihan oleh Allah. Kenikmatan untuk beribadah, nikmat dalam. Nah, kita ini kan nikmat dalam misalnya pakai handphone, itu kan nikmat. Saya ini, ya, nikmat kita pakai ini kan handphone itu subhanallah, 2 jam itu gak terasa. Iya. Dulu itu nunggu misalnya di dokter atau nunggu itu, masya Allah rasanya sesuai. Tapi sekarang, enggak lama. Handphone ini membantu. Nah, kenikmatan kita nonton bola, kenikmatan kita untuk main handphone, kenikmatan kita main game misalnya, kenikmatan misalnya ibu-ibu nonton drama Korea. Nah, kenikmatan-kenikmatan ini juga dimiliki oleh orang-orang yang ahli ibadah, cuman bedanya mereka nikmatnya di dalam sholat malam, dalam qiyamul lail, dalam tidak tidur untuk sholawat, dan membaca Quran sehari sampai hatam 3 kali. Nah, kita berharap kenikmatan yang kita miliki di dunia ini dipindah oleh Allah untuk senang kenikmatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan begitu sebetulnya sama mereka dengan kita, para salaf, para waliullah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Faqih Muqaddam. Mereka dapat 24 jam, kita juga 24 jam sama. Cuman ya itu, semoga kenikmatan kita yang senang sama dunia diganti sama Allah, dirubah jadi kenikmatan senang akhirat. Gitu ceritanya. Ada yang full, ada yang separuh malam. Ya, nah ini yang bisa lebih banyak. Separuh malam, jam 8 malam tidur, jam 1 malam bangun, kemudian tidur lagi. Bangun ibadah sampai nah itu separuh malam, itu lebih banyak. Walaupun buat kita masih berat, separuh malam Pak. Wis jam 12 malam sampai subuh ngaji dok, mana beratnya. Tapi itu ada yang begitu. Bisa juga yang sepertiga malam, ya, sepertiga malam dipakai
ya, sepertiga malam dipakai. Jadi misalnya malam itu 9 jam, 6 jam dia pakai tidur, 3 jam terakhir dipakai ibadah. 3 jam juga repot. Ada yang 1/6 malam. 1/6 malam itu berarti 1,5 jam akhir sebelum subuh dia bangun. Itu sudah bagus. Sampai kata Rasul, kalau tidak bisa, ya, kalau berat itu, beliau mengatakan dalam riwayat Abu Ya'la, Rasulullah dari sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, "Sholli minal lail walau qadra halbi syahatin." Salatlah malam walaupun senilai waktunya itu seperti orang yang lagi meres susu kambing. Pokoknya tangi, sholat, Allah, alhamdulillah. Walaupun qiyamul lail ini hanya untuk sholat tok, sudah alhamdulillah. Itu sudah begitu. Saya motivasinya begitu. Alhamdulillah. Mugi-mugi sakit qiyamul lail yang api, ya. Sakit jatos yang ingkang dimudahkan bangun malam dengan baik, karena itu kenikmatan yang kita berharap punya itu. Tapi kadang-kadang kita itu takut, begitu itu takut. Padahal mungkin kita itu sajaknya sakit, tapi hanya belum diberi, Oke, wallahu a'lam bishawab.